Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deviani Revina Putri dengan nomor registrasi mahasiswa 1706624059 dari program studi S1 Akuntansi B. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perlindungan data pribadi. Pentingnya perlindungan data pribadi di sektor e-commerce dan keuangan. Pernah gak sih kalian mendapatkan pesan atau telepon dari orang yang tidak dikenal? Orang itu bahkan tahu nama dan alamat Anda. Mengapa ya hal ini bisa terjadi? Mari simak video ini hingga selesai. Saat ini, kita semakin sering berinteraksi dengan berbagai platform e-commerce dan layanan keuangan online seperti wallet dan e-banking. Mulai dari membeli barang, memesan layanan, hingga mengelola keuangan pribadi. Namun, dengan segala kemudahan yang ditawarkan, ada satu hal yang sangat penting untuk kita jaga. Yap, benar banget, data pribadi kita. Lalu, apa itu perlindungan data pribadi? Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan serta pentingnya perlindungan data pribadi. Data pribadi mencakup nama, alamat, nomor telepon, alamat email, data keuangan seperti nomor rekening bank dan kartu kredit, data kesehatan, lokasi geografis, informasi biometrik seperti sidik jari, dan pemindai wajah. Adapun beberapa ancaman yang mengintai data pribadi, antara lain serangan cyber. Hacker dapat mencuri data pribadi melalui peretasan sistem atau serangan malware. Yang kedua, pencurian identitas. Data pribadi yang bocor atau dicuri bisa digunakan untuk melakukan penipuan atas nama orang lain. Yang ketiga, phishing. Serangan di mana penyerang berpura-pura menjadi pihak yang sah seperti bank atau layanan e-commerce untuk mencuri informasi pribadi. Yang keempat, ada kebocoran data. Ketika data pribadi pengguna bocor akibat kelalaian perusahaan atau kebijakan yang tidak memadai dalam menjaga keamanan data. Perlindungan data pribadi bukan hanya menjadi kewajiban perusahaan, tetapi juga diatur oleh hukum. Di Indonesia, ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan loh teman-teman, yang memberikan hak kepada setiap individu untuk mengontrol bagaimana data pribadi mereka digunakan. Undang-undang telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang dilarang membuat atau memalsukan data pribadi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen dan jasa yang tersedia dalam masyarakat. Yang ketiga, Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini mengatur perlindungan diri pribadi atau privasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Dalam perlindungan data pribadi, pemilik data pribadi memiliki hak atas data pribadinya. Hal ini berdasarkan Pasal 26 Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi. Dalam sistem elektronik menyebutkan bahwa pemilik data pribadi berhak atas 1. Kerahasiaan data pribadinya, 2. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada Menteri, 3. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh sistem data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sayangnya, kasus mengenai kebocoran data pribadi telah marak terjadi di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, pada 2019 lalu, 13 juta akun pengguna Bukalapak diretas oleh hacker asal Pakistan. Intan Wibisono selaku Kepala Komunikasi Korporat Bukalapak memberikan keterangan resmi. Bukalapak memang mengkonfirmasi ada upaya peretasan di situsnya. Namun, dia mengklaim tidak ada data penting dan informasi pribadi yang berhasil didapatkan.
Pada Juli 2020, Lembaga Riset Cyber Indonesia Communication and Information System Security Research Center menemukan bahwa ada orang yang membeli data 91 juta pengguna akun e-commerce Tokopedia yang bocor beberapa pada Mei lalu dan mengedarkan tautan unduhannya melalui Facebook. Pada Oktober 2020 lalu, tercatat 1,1 juta data pengguna supermarket online Redmart milik Lazada diretas. Banyak informasi pribadi yang diperjualbelikan, seperti nama, nomor telepon, email, alamat, password, hingga nomor kartu kredit pengguna Redmart. Maka dari itu, patut untuk kita menjaga data pribadi kita. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. 1. Gunakan password yang kuat. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol yang sulit ditebak untuk setiap akun. Yang kedua, aktifkan autensi 2 faktor. Yang ketiga, berhati-hati dengan phishing. Jangan pernah mengklik tautan atau membuka lampiran yang mencurigakan dalam email atau pesan teks. Periksa kebijakan privasi. Sebelum memberikan data pribadi di situs web atau aplikasi, pastikan Anda memahami bagaimana data tersebut akan digunakan dan dilindungi. Yang kelima, update perangkat secara berkala. Pastikan sistem operasi dan aplikasi perangkat Anda selalu diperbarui untuk menghindari kerentanannya terhadap ancaman keamanan. Yang keenam, ada hapus jejak data pribadi di paket belanja online. Gunakan spidol untuk menutup data pribadi pada paket belanja online Anda sebelum dibuang ke tempat sampah. Yang ketujuh, waspada layanan Wi-Fi publik. Hati-hati saat menggunakan Wi-Fi publik karena seringkali jaringannya telah diretas untuk mencuri informasi pribadi pengguna. Perlindungan data pribadi di sektor e-commerce dan keuangan adalah usaha bersama antara konsumen dan perusahaan. Dengan kesadaran yang tinggi dan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat memastikan bahwa data pribadi tetap aman dan transaksi online tetap dapat dilakukan dengan nyaman. Jadi, mari kita semua berkomitmen untuk menjaga dan melindungi data pribadi kita demi kenyamanan dan keamanan di dunia digital. Ingat, data Anda adalah hak Anda. Jaga dengan baik. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.